Perkenalkan, saya Muhammad Al-Katiri, calon ketua Bawaslu 2027-2032. Komisioner yang lain bersaing secara sehat saja ya dengan saya ya. Dari daerah, santai saja, kita bersaing sehat ya. Pak Rahmat Bagja tadi, luar biasa Pak. Pidatonya, puisinya, pantunnya luar biasa. Tadi mereka bilang cakep itu karena anak buah Pak mereka. Kalau bukan anak buah kayaknya enggak deh. Iya. Kalau ada audisi pantun kayaknya itu yang paling terendah ya. Tidak, tapi luar biasa. Saya ini fans berat Pak Rahmat Bagja. Sumpah. Saya tahu karir beliau dari ketua senat. Betul ya Pak? Betul ya? UI ya? FHUI. Saya tahu semua. Pernah di PBHMI, betul ya Pak? Oh tidak pernah, fitnah berarti kalian. Weh, fitnah berarti ini. Tapi saya itu mengikuti jejak Pak Rahmat sampai sekarang alhamdulillah menjadi komisioner Bawaslu. Ini Pak bukan karena pencapaian Bapak. Tapi karena doa dari seorang istri Pak. Itu baru seorang Pak. Kalau dua orang kayaknya presiden Bapak. Iya. Saya dengar-dengar juga sekjennya sekarang PLH ya, Pak Boy ya, luar biasa. Kalau Pak Bagja aja butuh minimal 2, Bapak 3 Pak. Kalau mau jadi sekjen tetap ya. Astagfirullah. Oke, luar biasa teman-teman. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Katiri. Saya dari Papua Barat, di kota Fakfak. Ada dari Papua Barat? Ada ya? Wih, ini pengawas sekali. Ini bukan sekedar pengawas, keamanan juga ini. Sekalian gitu kan. Sekalian. Pengawas dan keamanan merangkap. Tolong gajinya Pak, dinaikkan lebih kayaknya. Kayaknya. Tolong, Pak Sekjen, PLH Sekjen langsung aja tanda tangan SK naik gaji semua. Wis. Bagi saya 20% kalian. Luar biasa sekali. Saya tuh suka ya mengikuti proses demokrasi di bangsa ini gitu. Karena kita kalau dinamakan kita tumbuh demokrasinya, ya pasti dari penyelenggaranya bagus dulu gitu. Semuanya tuh clear dulu dari penyelenggara gitu. Kalau ibarat kita bermain sepak bola, peserta itu adalah pemainnya. Iya kan? KPU adalah panitia pelaksana. Iya dong, panpel pertandingannya. Iya kan? Itu KPU tuh. Menjalankan statuta, iya kan? Itu panpel. Nah, ini masalahnya Bawaslu adalah wasitnya. Menjalankan semua aturan sekaligus mengawasi jalannya pertandingan gitu. Cuma masalahnya kita ini hidup di Indonesia, di mana satu pertandingan yang salah tetap wasit. Tim A lawan tim B, tim A menang, yang salah wasit. Tim B menang, tetap yang salah wasit. Tim A selingkuh dengan tim B, yang wasit juga salah gitu. Iya, jadi materi barusan itu mau mengatakan bahwa wasit itu bagus-bagus. Tetapi aturannya, pertandingannya kita harus ketat gitu. Sehingga wasit menjalankannya bagus-bagus. Ini wasit bagus-bagus semua ini. Ya barusan itu adalah materi menjilat ya. Ya. Karena saya di sini mau deklarasi, katanya Pak Bagja mau angkat saya jadi ikon pemilu ya. Iya kan? Ikon pengawasan, iya kan? Soalnya partai-partai mulai lirik nih saya. Biar saya menghindari, sorry, saya orang pengawasan. Wes, mantap, luar biasa. Sorry ya, saya tindak Anda ya. Wes. Dan menurut saya gini ya, semua instansi yang ada di Indonesia untuk demokrasi itu harus bersinergi. Kita tidak bisa mengharapkan satu instansi saja gitu. Semuanya dari legislatif yang membuat aturan, penyelenggara di bawah yang mengawasi, itu semua harus bersinergi gitu, untuk tercapainya pemilu yang bagus. Karena ada beberapa hal saya pikir itu yang menjadi rancu. Misalnya DPR bikin aturan. Di dalam demokrasi kita pemilu misalnya tidak boleh black campaign, iya kan? Nah ini rancu nih. KPU bingung, Bawaslu bingung gitu. Karena turunan daripada black campaign itu tidak dijelaskan secara rinci sedetail-detailnya. Kemarin 2020 daerah saya pilkada dong. Saya datang diundang sebagai host di salah satu calon bupati profesional. Saya datang.
Masalahnya, bupatinya dilaporkan ke Bawaslu. Black campaign, ada orang hitam di atas panggung. Gitu. Sumpah. Saya juga bisa tuh kalau jalan misalnya, weh saya tahu ini tim sukses dari calon yang lain gitu. Tiba-tiba panggil saya, weh Mamat Hitam. Oi, mampus saya lapor Bawaslu kau ya. Sekarang rasisme pun dilapor di Bawaslu semua. Sumpah jadi bingung gitu. Karena bukan apa-apa, saya pernah mengalaminya. 2004, saya itu sudah aktif, masih SMP, belum punya, tapi saya sudah turun ikut. Oh lihat-lihat orang kampanye, saya sudah gitu. Sudah tahu, oh 10 ribu kurang, 100 ribu nih yang banyak gitu. Sudah tahu saya. 2004 itu saya sudah tahu itu. 100 ribu tidak bisa tambah, 300 kau dapat nih. Sudah tahu semuanya. Pernah suatu ketika, saya tidak terima dan saya tidak pilih satu calon. Karena ketika saya jalan, tiba-tiba ada tim suksesnya panggil, Mamat Hitam. Bro, saya marah bro. Tapi pas balik, saya bingung ini mau lapor kemana. Karena yang panggil saya hitam, jauh lebih hitam dari saya gitu. Ini black campaign model apa sebenarnya? Jadi menurut saya itu hal-hal yang harus dilaksanakan gitu. Dari DPR-nya buat aturan betul-betul detail, hingga tidak ada tafsiran-tafsiran pribadi di penyelenggara gitu. Di daerah tafsir beda, di pusat tafsir beda, itu masalah kita gitu. Jadi dari legislatif, sudah cocok jadi ikon pemilu? Setuju? Tolong, ini suara masyarakat Pak. Tolonglah, iya. Suara masyarakat ini ya, Pak PLH Sekjen, tolong ya. Ini langsung saya, ini kita bisa tanda tangan di belakang Pak. Itu. Ya. Tapi ini saya mau protes di Bawaslu ini, sumpah. Cari ini emosi sekali, emosi ini, keringat saya ini. Saya datang, acaranya mana? Grand Sahid, mantap. Di poster ada Drive, ada Novi Rizky, ada MC. Wah semua lengkap, ada saya juga. Saya datang, sampai di belakang, saya lihat tempat ini. MC ada ruangan, Drive ada ruangan. Mamat mana ini? Akhirnya saya duduk di tengah-tengah meja, sumpah. Di luar itu saya duduk. Saya bisa tuntut PSU ini loh, ini. PSU itu peluncuran SIPS ulang gitu. Saya bisa tuntut ini, kita bikin ulang nih acara. Tapi luar biasa itu, saya bahagia sekali. Ada model pengawasan yang online, yang tidak melibatkan orang dengan jangka waktu 3 hari pelaporan. Ini sangat membantu sekali. Tapi mudah-mudahan, betul kata Pak Bagia tadi, dari Sabang sampai Merauke mulai terkoneksi dengan baik. Gitu. Sehingga betul-betul merasakan ini dari Sabang sampai Merauke dengan jaringan yang bermacam-macam ini. Gitu. Ini dulu tidak mungkin akan ada diluncurkan SIPS di misalnya 10 tahun lalu gitu. Sumpah tidak mungkin. Saya kisah, tidak mungkin. Saya ini ada warnet, di Fak-Fak ada warnet. Tahun 2009-2010 sudah ada warnet. 1 jam 10.000. Itu pun Anda cuma bayar loading. Apalagi mau lapor, sengketa pemilu, sengketa proses, mau lapor. Tunggu itu sampai Bawaslu ganti komisioner, belum juga masuk itu. Belum juga masuk kalau kayak dulu ya, kalau kayak dulu gitu. Makanya saya tuh bahagia saya. Era digital dimanfaatkan oleh semua instansi dengan baik gitu. Cuma harus dijaga juga ini. Kadang karena kita tahulah banyak data yang bocor, banyak macam-macam ya. Masalah digital kita itu belum sempurna seperti negara-negara lain gitu. Ini yang harus kita jaga bersama dengan sinergi gitu. Dulu sumpah, jangankan sinyal ya. Saya SMP, SD, SMP, SMA di kota Fak-Fak, Papua Barat. Menurut kami maju, tapi menurut teknologi kita tidak maju gitu. Menurut teknologi ya. Menurut kami maju gitu. Ada orang bilang kita tertinggal, kurang ajar saya pukul kau di sini ya. Kita maju gitu, menurut kami. Gitu. Saya SD tidak ada mata pelajaran komputer dan juga bahasa Inggris. Makanya sampai sekarang saya buta huruf sudah. Itu SD. SMP bahasa Inggris ada, komputer juga ada. Masalahnya lab komputer tidak ada. Jadi pelajarannya itu di papan terus. Kita tidak pernah lihat. Tidak ada prakteknya, sumpah.
masuk, Pak Guru komputer dulu namanya TIK ya, teknologi informatika ya, TIK. Itu masuk, anak-anak cara menyalakan komputer adalah tekan tombol power, aman. Kita bisa lihat lambangnya semua sama di TV di mana-mana semua sama tuh, lambang power, iya kan? Masalahnya adalah mematikan. Dan cara mematikan komputer adalah klik start, klik shutdown, pilih sleep, restart, shutdown. Iya kan? Kita cuma tahu oke di papan kita tulis. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Masuk SMA. Ada lab komputer. Lengkap labnya. Bagus. Yang tidak lengkap, kemampuan otak kita. Tidak lengkap, sumpah. Sementara Pak Guru ikut kurikulum, dia lanjut ke pelajaran SMA. Telkomnet instan, internet, media sosial. Dia ajarkan kita, sementara kita ada baku pukul soal shutdown. Mana shutdown ini? Mana ini shutdown itu? Menyalakan gampang. Saya masih ingat pertama kali masuk di lab itu, wih luar biasa sekali lab komputer. Satu anak satu komputer, wih luar biasa nih. Menyalakan, power ini dong, wih menyala. Main, wih mainnya bagaimana nih? Kok ini bergerak ya? Klik yang mana itu? Ketika jam pelajaran habis, mematikan. Ingat pelajaran SMP dong? Mematikan. Klik start. Mana start? Oh ada. Start. Klik shutdown. Pilih shutdown. Oke, shutdown. Nah, ini pilihan 3 nih. Sleep, restart, shutdown. Weh, yang mana waktu itu? Kayaknya restart, bro. Sleep. Kalau sleep nanti dia tidur. Kok harus kasih bangun dia lagi nih? Sudah begini sih. Kita sepakat, shutdown yang benar adalah cabut kabel. Sekian, saya mau batal ke diri. Terima kasih banyak.